Bila dia tengok video ni, ilmu rasa sayang dengan negara jiran kita, Indonesia. Dia tengok banyak budaya mereka, banyak dialek, banyak pulau yang cantik. Kami harus mengatakan bahwa Malaysia sebenarnya tidak memiliki pemikir sekaligus negarawan yang hebat, sehingga kaum Melayu Malaysia tak sanggup membuat negara bangsa dengan konsep yang kuat, berdasarkan pemikiran dan filosofi yang mendalam. Akibatnya, walaupun telah diberi kemerdekaan oleh British, bahkan sudah dibuatkan negara oleh penjajah, kaum Melayu Malaysia tetap tidak sanggup membentuk negara bangsa yang hebat. Itu karena lemahnya daya kreasi, daya pikir, sekaligus lemahnya kepemimpinan Melayu Malaysia. Bagi kami, konsep Melayu atau konsep Melayu Islam di Malaysia adalah konsep negara yang amat lemah dan rapuh. Konsep ini hanya untuk memenuhi kepentingan politik murahan raja-raja Melayu di Malaysia dan kaum Melayu di sana. Mereka semua pada dasarnya kelompok penakut dan tidak pernah berjuang mengusir penjajah. Jadi, para pendiri Malaysia pada dasarnya pemuja penjajah British. Dan konsep Melayu Islam diciptakan untuk kepentingan politik mereka saja, terutama untuk menghadapi kaum Cina dan India. Karena itu, betapa konyolnya ketika konsep yang serampangan ini hendak dijual ke Nusantara, mau dijajakan ke Indonesia. Tentu saja, akan selalu jadi bahan tertawaan bangsa Indonesia. Lihatlah betapa serampangannya para profesor Malaysia membuat konsep alam Melayu, agar kaum Melayu Malaysia tampak hebat. Profesor Malaysia hanya mengganti konsep Austronesia menjadi alam Melayu. Hal ini jelas pembodohan. Ada lagi profesor Malaysia yang cuma mengambil kata Melayu dalam konsep Melayu Polinesia, lalu jadilah konsep alam Melayu. Nah, banyak pula profesor Malaysia yang mati-matian mempertahankan istilah Malay Archipelago atau Kepulauan Melayu, istilah yang dibuat penjajah British. Padahal istilah itu jelas sudah tidak relevan lagi dan tidak menggambarkan keadaan Nusantara yang sebenarnya. Tapi orang Malaysia menyukai istilah itu karena ada kata Melayunya. Itulah cara berpikir yang dangkal, tapi diajarkan pada pelajar di Malaysia dari generasi ke generasi. Dengan konsep dasar yang amburadul dan asal comot seperti itu, lucunya Profesor Malaysia ngotot mau memelayukan Nusantara hingga detik ini, seperti yang ia sampaikan dalam video berikut ini. Jadi yang penting, Islam baru atau Melayu itu telah wujud abad ke-7. Lebih awal sudah wujud, tapi yang dirakam dalam tulisan itu dapat ke-7. Jadi bagi mereka yang menidakkan mereka itu Melayu dalam konteks ini Melayu yang bersifat cultural, bukan Melayu etnik semata-mata. Betul lah, Melayu itu soal darah, tapi Melayu dalam pahaman sejarah tamadun kita itu sudah bersifat tamadun. Maka etnik-etnik yang bukan Melayu bernaung di bawah konsep Melayu. Baik, Bugis ada tulisan sendiri, Serang ada bahasa sendiri, ratusan sekarang 700 lebih etnik di alam Melayu, khususnya di Indonesia. Tapi pada satu waktu semua mengaku sebagai orang Melayu, walaupun bukan berdarah Melayu. Ini impian yang saya kira harus dijelmakan semula supaya tak timbul masalah kata negara kami bukan negara Melayu, tak masuk dalam empire Melayu ataupun tak masuk dalam konteks alam Melayu. Dan sekarang makin nyari suara begitu dalam kalangan sahabat-sahabat kita di sebuah negara jiran. Apa yang dilakukan oleh Awang Sarian sebetulnya merupakan bentuk pembodohan. Sampai segitunya ia tega merusak generasi Melayu Malaysia sendiri dan berusaha menyebarkan propaganda Melayu ke Indonesia hanya demi mempertahankan raja-raja Melayu yang memuja British yang antek penjajah. Pemikiran Awang amat mengawang-awang, kacau, sekaligus lemah sekali. Karena ia hanya mencomot fase peradaban di Nusantara yang ia sukai, fase sejarah yang ada Melayunya. Biasanya para profesor Malaysia akan memilih zaman Sriwijaya,
karena saat itu ada bahasa Melayu kuno. Kemudian zaman kerajaan-kerajaan Islam dan zaman lingua franca bahasa Melayu. Tapi cara demikian hanyalah melihat perjalanan Nusantara secara sepotong-potong, sesuka udelnya. Memahami Nusantara harusnya secara utuh, dan harus menghargai semua peradaban yang pernah berjaya di Nusantara. Kalau hanya melihat dari sudut kemelayuan, itu namanya mabuk Melayu. Dalam proses menjadi Indonesia, di Nusantara terdapat banyak sekali peradaban. Dan ujungnya adalah peradaban Indonesia sekarang dan bukan peradaban Melayu. Sekali lagi peradaban Indonesia yang berkembang sejak Indonesia merdeka, bukan peradaban Melayu. Dan berikut ini gambaran singkat perkembangan peradaban di Nusantara hingga menjadi Indonesia. Indonesia yang kita miliki dewasa ini tidak menjelma tiba-tiba. Bukan turun seketika dari angkasa, lalu menjadi Indonesia. Indonesia itu mengalami berbagai proses pembentukan dan proses pengubahan yang berbeda dari negara-negara lain. Mengubah Indonesia adalah mengubah aspek-aspek yang cukup banyak. Misalnya kebudayaan, politik pemerintahan, interaksi dengan bangsa lain, ekonomi, seni, dan sebagainya. Kita bisa melihat pada gambar bagan ini bahwa kalau kita ringkas perkembangan Indonesia itu seperti pada bagan. Diawali dengan masa prasejarah, lalu menyusul masa Hindu-Buddha atau masa klasik, lalu berkembang agama Islam, lalu masuk ke era kolonial, dan akhirnya menjadi Republik Indonesia. Itu kalau kita ringkaskan. Di Batavia, di Hindia Belanda waktu itu, mereka merasakan bahwa bangsa kita yang besar ini dicengkeram oleh pemerintah kolonial, oleh pemerintah penjajahan Hindia Belanda. Mereka kemudian membentuk organisasi kepemudaan yang bercita-cita untuk membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Tahun 1928, dengan kesadaran penuh, pemuda-pemuda Nusantara itu mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang isinya saudara-saudara juga semua sudah tahu bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kekalahan Jepang itu, Soekarno dan Hatta sebagai Dewi Tunggal memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Itulah perkembangan peradaban di Nusantara hingga menjadi Indonesia. Nah, Awang Sarian dan para profesor Malaysia mau mengajak kita semua jadi gila. Mereka ingin memutar jarum jam sejarah, kembali ke zaman peradaban Melayu berjaya, entah pada fase mana. Pokoknya bagi mereka, yang penting Melayu paling hebat. Itu sungguh lucu. Profesor Malaysia berambisi ingin memelayukan Nusantara. Itu sama saja dengan menginjak-injak peradaban suku-suku lain di Nusantara. Profesor Malaysia melecehkan peradaban suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, Aceh, Dayak, Banjar, Lombok, Bali, Minahasa, Ambon, Papua, dan sebagainya. Bahkan sebagian suku-suku itu telah memiliki peradaban yang tinggi, yakni memiliki bahasa dan aksara sendiri. Kaum Melayu pun tidak punya aksara sendiri. Cara berpikir Profesor Malaysia penuh ilusi dan terlalu mabuk Melayu. Padahal, di Indonesia persentase suku Melayu justru amat kecil. Untuk mengingat lagi bahwa Nusantara ini amat beragam, dan bukan hanya Melayu, marilah kita simak video berikut. Menurut data dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2021, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Jumlah itu berarti ada penambahan 229 pulau jika dibandingkan dengan yang tercatat pada Gazeter Republik Indonesia pada tahun 2020, yaitu 16.771 pulau.
Sementara menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Indonesia memiliki sekitar 18.300 pulau, sedangkan pemerintah Indonesia sendiri mengklaim bahwa ada sekitar 17.500 pulau yang tersebar di seluruh wilayahnya. Di Indonesia. Indonesia juga memiliki mamalia terbanyak di seluruh dunia dan yang menjadi hewan nasionalnya adalah reptil terbesar di dunia dengan panjang sekitar 3 meter bernama komodo. Komodo banyak dijumpai di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Ada lagi satu yang merupakan satu-satunya kera besar di Asia, yaitu orangutan. Kera besar. Yang hanya ditemukan di Kepulauan Indonesia, tepatnya di Sumatera dan Kalimantan. Kat Malaysia, kat Borneo lah. Kat Populasi Indonesia ada sekitar 272,2 juta jiwa, di mana 137,5 jiwa adalah laki-laki dan 134,7 jiwa adalah perempuan. Lelaki ramai daripada wanita. Indonesia tercatat sebagai negara terpadat keempat di dunia dan juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar. Wow. Indonesia juga memiliki lebih dari 300 kelompok etnolinguistik yang berbeda dan tersebar di seluruh wilayahnya. Meskipun demikian, dua kelompok etnis terbesarnya adalah etnis Jawa sekitar 40%, Jawa, Sunda sekitar 15%, dan selebihnya adalah kelompok-kelompok etnis yang lebih kecil seperti Batak, Minangkabau, Dayak, Papua, dan lain-lain. Sedangkan sekitar 5% dari keseluruhan kelompok etnis tersebut yaitu ada orang-orang non-pribumi seperti Tionghoa, Arab, India, dan bahkan beberapa orang Eropa. Ramai lah. Satu hal yang menyatukan rakyat Indonesia adalah bahasa nasionalnya, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia juga dikenal sebagai negara tribahasa terbesar di dunia. Karena rata-rata penduduknya bisa menggunakan 3 bahasa berbeda, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah masing-masing, dan juga bahasa Inggris. Karena suku Jawa merupakan mayoritas suku yang ada di Indonesia, maka bahasa Jawa diperkirakan digunakan oleh sekitar 100 juta penduduk di Indonesia, yang membuat bahasa Jawa tercatat sebagai bahasa minoritas non-resmi terbesar di dunia. Bahasa Indonesia sendiri secara teknis lebih seperti turunan dari bahasa Melayu. Karenanya orang-orang Indonesia bisa mengerti sekitar 60-70% bahasa negara tetangganya, yaitu Malaysia. Perbedaan terbesar terdapat pada kata-kata serapan karena Indonesia mendapat pengaruh bahasa Belanda sejak zaman kolonial. Kami ada pengaruh. Selain itu, banyak juga kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Arab karena mayoritas penduduknya adalah Muslim yang sudah sangat familiar dengan penggunaan bahasa Arab. Ku cintai bangsa Indonesia. Engkau ku hargai. Alright, terlampau banyak informasi yang Ayu dapat dari video ni. Bila dia tengok video ni, Ayu mula rasa sayang dengan negara jiran kita, Indonesia. Bila dia tengok video ni, Ayu mula rasa sayang dengan negara jiran kita, Indonesia. Dia tengok banyak budaya mereka, banyak dialek, banyak pulau yang cantik, flora, fauna yang jarang ditemukan di negara lain mungkin sebab kondisi geografinya yang berbeza, yang ada banyak gunung berapi yang aktif, yang sangat unik lah bagi Ayu. Sangat-sangat unik dan kepulauan dia beribu. Okey? Beribu, sangat-sangat cantik, sangat-sangat Ayu tak tahu nak cakap macam mana, tapi memang Ayu terkejut lah bila tengok segala informasi yang video ni sampaikan sangat-sangat padat dan Ayu perlukan masa jugalah untuk memprosesnya. Tapi memang setakat ni memang Ayu faham lah, patutlah orang Indonesia sangat-sangat sayang akan negara mereka, sayang bahasa mereka, sayang bangsa mereka. Dan ya, memang Ayu pujilah negara ni. Memang Ayu salut betul lah sebagai negara jiran lah. Begitulah guys, reaksi YouTuber Malaysia terhadap video mengenai keberagaman Indonesia. Sebagai catatan penutup, kami tegaskan lagi bahwa konsep negara bangsa Indonesia amatlah jelas.
negara Indonesia dihuni oleh bangsa besar bernama bangsa Indonesia. Inilah konsep bangsa supra atau mahawangsa yang mengatasi semua suku dan kaum di Indonesia. Adapun bahasa Indonesia adalah bahasa supra yang mengatasi semua bahasa daerah dan dialek di Nusantara Indonesia. Nah, Malaysia masih ngotot mau membangun bangsa supra atau mahawangsa bernama Melayu. Silakan saja kalau itu memang menjadi cita-cita kaum Melayu Malaysia, tapi jangan libatkan Indonesia. Dan lihat juga apakah konsep bangsa Melayu bisa merangkumi semua suku dan kaum di Malaysia. Begitu juga bahasa Melayu yang mau dijadikan bahasa supra. Apakah bahasa Melayu berhasil menyatukan kaum di Malaysia? Kalau di Malaysia saja gagal dan tidak laku, janganlah bahasa Melayu versi Malaysia itu dijual ke Nusantara, dijual ke Indonesia. Pasti tidak laku juga. Apalagi kami sudah memiliki bahasa supra, bahasa yang hebat bernama bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.